Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, karena tadi ada kendala. Nah, ini saya mau jelasin formatnya sebetulnya ya. Jadi kalau Anda lihat sini ya, yang pertama tugasnya memang berkelompok. Jadi kalau Anda ingat, ini adalah rentetan dari setelah UTS. Ini proyek besarnya menjadi UAS gitu ya. Jadi dari awal Anda kan diminta untuk bikin empati map ya, peta empati. Nah, di situ nanti Anda tampilkan juga gitu ya. Kemudian Anda disuruh untuk bikin 6 topik berpikir gitu ya, sampai pada yang lainnya gitu ya. Sampai mind mapping, sampai solusi. Nah, di sini Anda bisa tampilkan nanti judul temanya apa gitu ya. Yang Anda pilih dan lokasinya, misalkan halte bus Kemayoran gitu ya, atau jalan apa gitu ya, dari kelompok berapa gitu ya, karena memang kelompok kan berkelompoknya dari apa kemarin sudah dibagi ya, jadi tidak berpindah-pindah kelompoknya. Di sini Anda jelaskan gitu ya, tema yang dipilih apa, misalkan halte bis di mana gitu ya, di Cawang, ada apa di sana gitu ya, apakah ada memang kotor, tidak ada tempat antrian atau berlubang atau apa, Anda jelaskan di sini ya. Jadi spesifikasi lokasi dan gambaran umum masalahnya. Nah, tahap pertama peta empati kan sudah pernah Anda lakukan ya. Jadi di sini nanti Anda tinggal tambahkan gitu ya, namanya tiap kelompok itu apa gitu, siapa, dan tugasnya apa. Misalkan si A mewawancara, si B tugasnya ngambil foto gitu ya. Nah, tahap pertama Anda diminta untuk naruh foto-foto itu ya di apa beberapa ini. Jadi misalkan foto apa halte Cawang tadi, di foto banyak di sini gitu ya. Kemudian ambil salah satu yang menunjukkan permasalahan utamanya gitu ya. Misalkan di halte itu orang-orang nggak ngikuti jembatan penyeberangan gitu ya, tapi mereka loncat ke area busway-nya itu untuk apa memutar di area pagarnya misalkan kayak gitu. Ada foto bagian itu. Kemudian di sini kan nanti ada dijelaskan negatif positifnya gitu ya. Ini masalahnya apa di situ? Oh, tidak ada tempat antrian, tidak ada tempat sampah, atau mungkin orang-orang bukannya lewat apa pintu tapping keluar, tapi loncat ke tempat bisnya datang hanya untuk bisa jalan cepat gitu ya, untuk nyebrang. Karena kalau lewat jembatan penyeberangan dia harus berputar-putar lama misalkan kayak gitu. Ini masalahnya di sini semua. Anda lihat mulai sampah, nggak ada tempat antri, berdesakan, nggak ada tempat duduk, apapun di sini. Nah, di sini Anda tampilkan potensi-potensi apa yang sudah ada di situ gitu ya. Misalkan di sini tidak ada tempat sampah, di sini Anda tampilkan sebenarnya sudah ada tapi rusak itu misalkan. Atau Anda bisa potensi ada sudut-sudut yang bisa cocok untuk tempat sampah. Atau di sini tidak ada area parkir. Nah, area untuk antri gitu ya. Atau garis untuk antri, pagar untuk antri gitu ya. Di sini mungkin Anda bisa jelaskan. Sebenarnya sudah ada tapi dari garis aja gitu ya. Atau mungkin ada tiang-tiang yang bisa digantungkan tali penghubung untuk memberikan apa garis jelas untuk ngantri misalkan. Jadi Anda tampilkan sini apa yang ada di sana gitu ya, yang kira-kira bisa untuk mengatasi masalah yang sudah Anda list di sini gitu ya. Itu potensi. Kemudian di sini Anda jelaskan usernya siapa aja sih di halte itu gitu ya. Oh, ada anak sekolah, ada orang kantoran, ada pelajar segala macam gitu ya. Nah, itu silahkan Anda jelaskan situ. Terus ini ya, sudah dijelaskan what-nya itu apa. Mereka ngapain sih di situ? Ada yang berdesakan, ada yang lompat tadi ya, ada yang buang sampah sembarangan, Anda jelaskan. Terus kira-kira gimana mereka melakukannya gitu ya. Mereka memotong jalan dengan cara meloncat ke area busway ini dan itu gitu. Atau mungkin mereka membuang sampah sembarangannya gimana? Apakah mereka melipat-lipat sampahnya dulu segala macam gitu ya. Dan why-nya itu kenapa sih? Coba Anda cari di situ. Ini kan empati ya. Jadi Anda cari kira-kira kenapa mereka buang sampah sembarangan. Oh, tidak ada tempat sampah. Kira-kira kenapa mereka ini dan itu gitu ya. Seperti itu. Jadi dan lebih baik memang Anda wawancara kan. Kemarin ini kan sudah sebetulnya ya. Ini yang langsung dan tak langsung. Siapa sih orang-orang yang berkaitan dengan itu gitu ya. Yang langsung ya penumpangnya gitu ya. Yang nggak langsung pengemudi busnya gitu, yang nggak langsung lagi connect-nya, biasanya kan di busway ada connect gitu ya, dan dia nggak secara langsung menggunakan halte itu gitu ya, atau mungkin dinas PJJ gitu ya, patroli jalan raya dan sebagainya gitu ya.
Dan di sini juga Anda sudah dijelaskan dulu ya, apa yang mereka katakan sih. Oh, haltenya kotor. Oh, jadi ini by quotes gitu ya. Dan biasanya Anda bisa dapatkan dengan wawancara. Kira-kira apa sih yang mereka pikirkan tentang halte itu? Dan apa sih yang mereka lakukan di sana gitu ya, yang menjadi masalah? Kira-kira apa yang mereka rasakan tentang itu? Jadi di sini ini sudah pernah jadi tugas dan Anda tinggal menyelesaikan ini gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah brainstorming gitu ya. Nah, ini adalah pembagian topik berpikir. Jadi Anda dulu kan sudah diminta ya dari kelompok itu yang 6 sampai 7 orang itu, silakan siapa yang jadi topi biru, silakan siapa yang jadi topi hijau, dan ini Anda jelaskan sini siapa menjadi siapa gitu ya. Di situ Anda jelaskan nanti topi merah. Kira-kira melihat halte gitu dia sudut pandangnya gimana? Tentu dengan mempertimbangkan ini ya, statusnya sebagai topi merah, perannya sebagai topi merah yang mengedepankan emosi gitu ya. Topi putih ngomongnya gimana sih pendapatnya, pandangannya tentang itu gitu ya. Sampai 6 topi berikutnya gitu ya. Nah, berikutnya mind map juga sudah pernah dijelaskan ya. Anda silakan aja bikin kata kuncinya. Nah, dari sini Anda jelaskan 7 kata kuncinya apa sih gitu ya. Kata kunci utama maksudnya. Kata kunci utama itu apakah ini? Misalkan ini maraton ya. Maratonnya tinggal diganti halte bus tadi ya. Kata kunci utama itu yang mana? Yang ini, motivasi, obstacle, training, nutrisi. Ini kata kunci utamanya. Dan Anda diharapkan bisa mendapatkan 7 kata kunci utama. Terus nanti silakan tinggal dijabar-jabarin lagi. Seperti itu ya. Itu mind mappingnya. Terus setelah itu usulan solusinya. Jadi di sini Anda cuma bilang kira-kira dari semua permasalahan itu apa sih usulan solusi dari kelompok Anda gitu ya. Nah, itu seperti itu. Atau kalau misalkan nanti Anda misalkan dari situ tadi ya, dari semua masalah itu Anda cuma memfokusi masalah tidak ada garis antrian atau pagar antrian sehingga orang berdesakan. Kemudian solusi dari Anda adalah membuat tali pembatas untuk orang keluar dan masuk busway gitu ya. Nah, di sini mungkin Anda bisa bikin foto pakai edit Photoshop atau mungkin pakai ilustrasi tangan gitu ya. Dibikin kayak sketsanya gitu. Seperti itu. Nah, penutup silakan. Kalau Anda mau menjelaskan tadi di sini kan cuma gambar ya. Anda bisa jabarkan di sini keterangannya, tapi kalau masih kurang silakan Anda jelaskan lagi di sini dan berikan harapannya. Kira-kira dengan gambar itu orang akan seperti apa. Begitu ya. Jadi ini formatnya. Jadi ada judul, peta empati sudah Anda kerjakan. Jadi sebenarnya tinggal kompilasi. Peta empati sudah saya jelaskan, Anda sudah di awal UTS dulu, di awal semester, paruh semester setelah UTS. Brainstorming juga sudah jelaskan dan dulu juga sudah langsung diminta untuk melakukan itu ya. Pembagian itu, mind mapping juga sudah dijelaskan, Anda tinggal praktek sampai usulan solusinya aja gitu ya. Jadi itu kira-kira yang menjadi garis besarnya gitu ya. Jadi nanti dari situ Anda bisa lihat ya bahwa di proses kreatif ini penilaiannya gitu ya, masalahnya itu 20%, peta empati itu nilainya paling tinggi. Jadi pastikan poin-poin ini ada ya, 40%, penjabaran 6 topik berpikir ada 20%, penjabaran mind mapping 10%, sampai usulan solusi hanya 10%. Jadi solusi tidak harus muluk-muluk gitu ya. Karena di sini adalah prosesnya ya, proses kreatif berpikir Anda untuk menemukan solusi itu yang menjadi nilai utama. Kira-kira itu yang bisa disampaikan ya. Jadi semoga bisa membantu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.